selain Islam untuk melaksanakan azan. Yang kedua, syarat orang yang muazzin yaitu at-tamyizu wala yasihu mimman la tamyiza lahu kas-sabiyi ghairal mumayyizi wal majnuni was-sakrani. Syarat yang kedua orang yang azan adalah tamyiz. Nah ini nang hati-hati. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu maknanya dapat membedakan mana nang baik, mana nang buruk. Ukuran tamyiz bukan balik. Kenapa? Karena orang nang belum balik bisa aja tamyiz, dan orang balik bisa aja kada tamyiz. Tamyiz ini orang yang bisa membedakan baik dan buruk. Jadi kada sah orang yang kada ada tamyiz baginya, seperti kanak-kanak halus. Nah ukuran kanak-kanak itu dikatakan kada tamyiz, inya kada bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Gampangnya, kekanakan itu dikatakan kada tamyiz ketika dia belum bisa babasuh bakami seorang atau babasuh bahira seorang dan kada bisa makan seorang, maka kekanakan itu belum tamyiz, masih disuapi. Babasuh bakami masih disimburakan, nah itu kada tamyiz, kada tamyiz lagi. Nah syarat orang yang azan harus orangnya tamyiz, kada harus balik. Nah makanya orang umur 8 tahun boleh azan, orang 7 tahun boleh azan, syaratnya harus tamyiz, kada harus balik. Nah sedangkan orang yang bukan tamyiz itu adalah walaupun dia balik, orang yang gila, orang yang mabuk, nah itu bukan tamyiz walaupun balik, maka kada disyaratkan untuk azan. 2. Yang ketiga az-zukurah fala yasihu min unsa. Yang ketiga syarat muadzin itu orangnya harus laki-laki. Kada sah azan itu dari seorang perempuan atau khunsa, atau separuh laki-laki separuh perempuan. Hanya khunsa. Jangankan unsa, kan unsa itu bini-bini bahasa Arabnya. Kalau laki-laki, apa kalau inya bahasa kitanya lah banjir lah. Khunsa, khunsa ini laki-laki kada, bini-bini kada. Nah ini jangan disuruh azan juga nih ini hidup dua alam ini. Mulai binatang amfibi juga kan. Artinya apa? Inya kalau menggunakan kemaluan laki-laki dan kemaluan bini-bini dan berfungsi keduanya yang dimilikinya, maka disebutlah khunsa. Dan ini kada disyaratkan dengan azan, ada usaha azannya. Bi khilafil iqamat, bersalahan iqamat, fatuzannu minhuma li nafsihima aw li jama'atin nisa. Maka boleh bagi bini-bini, boleh bagi khunsa qamat, tapi bagi dirinya berdua saja dan atau untuk jamaah perempuan. Makanya orang di santriah bini-bini untuk pesantren perempuan itu adanya bukan azan, tapi adanya cuma qamat. Jadi kada ada azan. Kenapa? Karena bini-bini kada disyaratkan azan, cuma boleh qamat saja. Qamatnya itu pun bagi dirinya bukannya saja. Kenapa? Karena qamat itu kada harus nyari walaupun jamat. Kalau ini azan itu disuruh untuk menyaringkan suara, tapi kalau qamat itu direndahkan suaranya. Nah sehingga kebolehan bagi bini-bini karena di dalam qamat itu rendah suaranya, lalu boleh bagi bini-bini
dan sembahyang, tapi tidak disunatkan bagi azan. Yang keempat, ayyakuna 'arifan bidukhulil waqti likai yaqa'al azanu mawqi'ahu. Syarat yang keempat bagi orang yang azan, ini yang penting, bahwasanya adalah nang azan itu orang yang mengetahui dengan masuknya waktu sembahyang. Kalau azannya itu penggunaannya untuk masuk waktu sembahyang, karena yang telah lewat azan itu kan bukan hanya untuk masuk waktu sembahyang. Azan ketika anak baru lahir sunat diazanakan, azan ketika melihat orang kebakaran sunat diazan, tapi jangan bertelanjang. Ada disuruh dalam kitab tuh bila orang melihat kebakaran azan tapi bertelanjang, dada tuh menyalahi nang disuruh azan aja. Kenapa jarang disuruh azan ketika orang melihat kebakaran? Karena ketika kebakaran itu kan sifat api itu panas. Panas itu dalamnya syaitan, sehingga ketika kebakaran diazanakan maka api itu akan mulai padam. Kenapa? Syaitan ini akan lari daripada mendengar suara daripada azan. Tapi amun tuang azannya bertelanjang, lain pula kisah. Kada disuruh. Lah dalam kitab kada disuruh harus azannya bertelanjang. Maka di atas syuting pulang bertelanjang. Kayak main buka, setannya seorang yang bertelanjang. Atau dua azan ketika orang dalam suatu amarah yang besar, sunat kita azanakan. Umpamanya pian di dalam suatu amarah, nah azanakan aja pian, azanakan aja. Umpamanya bini haratan mamai atau laki yang haratan mamai, menentramakan amarahnya, menurunkan amarahnya. Kenapa? Karena amarah itu minas syaitan, daripada syaitan, maka akan diredam dengan suara azan. Di talinya kanan ni azanakan bagaimana? Nah, pun bisa saring, ini bisa saring. Kalau anak azanakan di telinga kanan, azanakan di telinga kiri kalau katakan. Atau orang yang dalam keadaan karena kesurupan, orang ini kesurupan dia azanakan aja di telinga kanan, kalau katakan di telinga kiri, mulanya kesurupan biasa aja ini akan hampir. Azanakan aja bin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilainya tuh menuruti jangan, tuh harap tuh banyak hantunya. Kadang kalau dia azanakan tuh bilainya ranai sain hilang, berarti biasanya kesurupannya. Artinya apa? Dengan azan syaitan itu akan hilang. Syaitan itu akan hilang. Jadi orang kesurupan tuh akan ampih dengan azan. Dan ini terbukti sudah. Tapi dengan catatan kesurupannya yang biasa. Dan kan ada tingkatan-tingkatannya juga. Yang merasuki ini, bila yang merasuki ini kemudian kelas bawah aja, ya kalau dia azanakan. Bila sudah kelas atas mau masuk ini bisa nuruti azan. Ini dibacakan ayat kursi, ini dibacakan juga ayat kursi. Itu musuhnya kursi aja lagi. Ada ayat kursi lagi, kursinya aja lagi. Artinya apa? Setiap orang ada tingkatan juga, ada tingkatannya. Nah, tapi bilanya kesurupan biasanya azanakan telinga kanan, kamatakan di telinga kiri. Orang saring kira pemajanakan ujungnya kan orang. Nah bila orang tuh sarik lah, ulun diberi oleh seorang guru ulun, bila orang tuh sarik umpamanya, bacakan aja mulai jauh, bacakan sholawat 10 kali, ya latif 10 kali, saudara secam sambil canggih tuh tiup kita, mulai jauh gitu, pokoknya di situnya ada Muhammad, bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 kali, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, tiupakan, umpamanya, insya Allah akan reda nyamnya sariknya, insya Allah akan reda.
karena itu mengusir. Orang yang sedang amarah berarti dirinya dikuasai oleh syaitan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manil akyas, siapa orang yang pintar? Kata Rasulullah, orang yang pintar bukan orang yang memiliki suatu akal yang cemerlang. Orang yang pintar adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Terkadang kita pintar secara intelektual kita, tapi ketika dikuasai amarah kita kada kawan mengendalikan. Nah, kata Rasulullah, kada pintar masih. Orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang dapat menguasai amarah dalam dirinya. Artinya dirinya kadang mau dikuasai oleh sifat amarah. Makanya orang wali adalah menyerikan. Kenapa? Karena orang wali itu kawat menguasai dirinya daripada sifat amarah. Bukan amarah yang mengendalikan dirinya, tapi dirinya lah yang mengendalikan amarah dalam dirinya. Sehingga dia kena musarik. Ada rumusnya, seorang wali itu menyarikan, tetapi lawanannya apa? Seorang wali itu bersifat Rahman dan Rahim. Kenapa? Karena sifat penyarikan itu minas syaitan. Karena amarah itu datang daripada syaitan. Jadi syarat yang keempat, orang yang azan itu mengetahui dengan masuk waktu daripada sembahyang. Artinya inya kada akan azan kecuali ia sudah tahu ini masuk waktu zuhur, ini masuk waktu asar, hanya azan. Kada kawa sembarang, kada kawa. Kenapa? Karena azan ketika itu fungsinya memberitahu kepada orang lain bahwa ini masuk waktu azan, waktu sembahyang. Apalagi ketika puasa, masuk waktu maghrib itu ditentukan oleh orang yang azan ini. Orang akan buka puasa bila mendengar orang azan. Maka orang azan ini artinya orang yang dipercaya. Makanya syaratnya harus orangnya arif, orangnya bijak, orangnya mengetahui dengan masuknya waktu sembahyang. Namun masalah itu apa? Jadwalnya bujur aja, tapi masalahnya jamnya yang masalah. Jamnya yang masalah, orang jadwal bujur aja sama, tapi jamnya yang masalah. Karena umpamanya baterainya suap, lalu temudi 5 menit, itu bermasalah pun berpuasa. Amun nang kada puasaan ini kan jadi masalah. Waktu puasaan nang bermasalah. Nah makanya dilanggar di masjid itu jam harus bujur-bujur sesuai. Kenapa? Karena jam masjid itu menjadi patokan bagi orang lain untuk menyesuaikan jam tangannya. Kalau kita bahas hakunan adalah jam waktu itu waktu Indonesia betul. Jam kita tuh sampai tanya waktu jam waktu lah betul. Waktu Indonesia barat ke timur lah. Kalau WIB kan waktu Indonesia Timur. Kalau waktu? Kalau kita masuk tengah, kan Pontianak. Waktu Indonesia Tengah kan WIB ya? Wita. Waktu Indonesia Tengah kalau lah. Kalau waktu kan? Kan sempetan kita ada WIB, ada waktu. Kan ada WIB, ada Wita, ada waktu Indonesia Barat, Timur, ada tengah. waktu Indonesia Timur, Tengah dan Timur. 3. Nah, sedangkan di kalangan kita waktu itu hanya 2, ada Wita, ada waktu. Kan sebetulnya waktu. Waktu itu kan tadudi pada wit. Waktunya tadudi pada wit. Nah, maksud ulun di sini bila menggunakan jam waktu, kalau di Barabai kan menyebutnya jam waktu. Setiap minggu itu akan berubah posisinya. Setiap minggu akan berubah. Sedangkan jam wita, waktu Indonesia Timur ke tengah ada gitu, wita. Sebenarnya ini tuh kada akan berubah. Bahkan di ponsel, di HP Android, ini di HP waya ini biar disetel hanya tempat kita,
di setiap lokasi kita, dia akan otomatis berputar waktu, akan menyesuaikan tempat. Nah, yang dipakai itu waktu wait situ tuh, waktu wait. Artinya apa? Waktu itu kadang akan berubah dalam seminggu. Nah itu tuh Pak. Tapi kalau jam waktu, kayaknya ada berundur 10 menit daripada minggu dahulu, ada bermaju 5 menit daripada minggu dahulu. Jadi setiap minggu itu disesuaikan. Itu nangali kita. Makanya sebenarnya kalau banyak nyamanan waktu, nyaman waktu wait, waktu Indonesia Tengah atau Timur atau gitu. Mungkin sebutannya wait. Nah, sama biasa di HP itu kan wait tuh. Nah gitu. Itu kan kada berubahnya selawasan jalan ya. Tapi bilanya jam waktu itu setiap minggu akan berubah, menggiring daripada perputaran matahari. Nah makanya di Masjid Sulaha, di Masjid Sulaha itu kan ada timnya khusus. Setiap minggu ada yang berubah, setiap minggu ada yang berubah, ada yang maju umpamanya, ada yang berundur dari asar, ada berubah terus tuh. Nah makanya di Masjid Sulaha itu menjadi patokan dari seluruh orang-orang yang di Barat melihat di jam Sulaha juga. Hanya bila jam waktu sekian. Kan jam waktu itu umpamanya jam 12, biasanya jam 12:05. Bila nyawet jam 12:30. Biasanya kan bisa berubah terus tuh, tergantung daripada jadwal sembahyang. Nah orang, tapi biasanya jadwal apa? Jadwal dari kemana? Biasanya itu wit. Biasanya wit bukan waktu. Jadi paling nyaman ya biasa kita itu jam kantor, ya jam wit tuh. Jam kantor. Hanya orang-orang kan waktu secara umum tuh jam wit. Nah orang nang azan disyaratkan mengetahui tentang masuk waktu tersebut. Ada kawa sembarang, pokoknya asal enggak azan, bila sekadar azan kada kawa. Kenapa? Likai yaqa al-azanu mauqi'ahu, supaya jatuhlah azan itu di tempat yang benar. Artinya di tempat waktu yang benar. Ketika zuhur pas di tempat dalam waktu zuhur. Ketika asar azannya pas tempatnya di waktu asar. Nah itu 4 syarat. Bila kada mencukupi 4 syarat, ada usaha azan. Aku jangan tahu waktu azan ini ya, waktu sembahyang kada usaha azan. Kenapa? Karena syaratnya harus tahu dengan masuknya waktu sembahyang. Kemudian sunanul azan, perbuatan sunat di dalam azan. Yang pertama at-tartilu, tertil. Ayyata'anni fihi bi ayyajma'a baina kulli takbirataini bi nafsin wahid, bi nafasin wahid, wal baqi kullu kalimatin bi nafasin wahid. Artinya sunat ketika azan itu batartil, bersusunan, setiap kalimat itu satu napas. Tapi boleh dihimpunkan di antara setiap 2 kali takbir. Umpamanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah boleh satu hina dihimpunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini setiap kalimat binafasin wahid, satu kali nafas. Itu sunat hukumnya. Yang kedua, rab'us sauti likai yakuna ablagha fil i'lam, mengangkat suara supaya jadilah itu azan paling bersematan di dalam memberitahu. Nah, sunat menyeringakan suara. Nah, di sini karena bahari itu kada ada mikrofon, lalu pakai menara bersuara lalu dinyaringi suara sunat.
Nah sekarang pakai mikrofon, sakampungan mendengar daripada mikrofon tersebut. Nah kadarnya hanya lagi siapa kita kadarnya hendak memutar. Nah di sini yang dimasalahkan yang telah lewat, yang diatur oleh pemerintah. Salahkah pemerintah mengatur? Tidak salah. Kenapa? Karena belakangan ada orang bakalahi dikarenakan apa? Dikarenakan suara azan. Bukan masalah azannya, nyaringnya ini. Umpamanya contoh, balung azan sudah memutar banyak mengaji, maka nyaringan dihigalangger ulang hanyar lahir anak anak-anak harus kada kawa guring tuh kurang bisa ya anak guring anak kurang karena nyaring banget memutar. Nah sehingga apa? Karena belum masuk waktu sembahyang lagi, bilang setengah jam dia pelapirnya aja masuk waktu sembahyang memutar sudah suara nyaring. Nah itu bisa mengganggu orang lain. Tapi kalau sudah tepat di dalam waktunya azan, masalah mengganggu kada mengganggu selama itu kada lawas itu suara, kada jadi masalah. Bila kada hendak boga pada langgar, kada ngalih ya. Artinya apa? Seorang harus bisa menyesuaikan, orang nang dilanggar bisa-bisa juga. Ini sama pada mengerti. Artinya kadang mungkin hanya suara mik dalam, sedangkan tujuan azan untuk memberitahu terhadap orang lain bahwa ini masuk waktu sembahyang. Tetapi seandainya dianggap keluar mik keluar, seapa kadarnya sekira seapa mendengar orang sekelilingnya, iya sudah. Kenapa? Karena di langgar lain ada aja sudah dilanggar luar, ada aja azan. Hanya cukup dilanggar sekomplikan dia mendengar selesai sudah. Kada serangan dipul behimat umpamanya. Nah sehingga apa? Kalau ada yang merasa terganggu, kalau merasa ada terganggu, artinya syaratnya asal jangan di luar waktu ya. Asal di luar waktu pun pas di waktu azan aja kada jadi masalah. Kada jadi masalah. Nyari bahasa asalnya tuh nyaringakan dengan kadar mendengar orang lain di sekitar, ya mudah. Nah di sini disidin angkat suara, nyaringakan sunat. Tapi kan tuh bahari, wah ini jarang lagi nang mengaji, nang setengah jam sebelum waktu masuk sampai sembahyang mengaji dulu, pokoknya jarang wah ini lagi itu bahari. Walaupun di kampung-kampungan kan masih berlaku itu kebanyakan tuh. Ada yang terlalu lakas juga, bilang 10 menit lagi maunya atau 15 menit lagi dia buka mengaji. Ini setengah jam lebih lagi, akhirnya aja kan bisa nyaring-nyaring memutar dulu. Kalau ada orang yang terganggu. Yang ketiga, taskinur ra'i au fat'uha bi takbiratil ula. Mensukunkan, mematikan ra dan memfathahkan di dalam takbir pertama. Wa taskinuha bi takbiratis saniyah, dan mensukunkan pada takbir yang kedua. Artinya mematikan huruf ra atau memfathahkan pada takbir pertama. Allahu akbar, Allahu akbar, atau dimatikan Allahu akbar, Allahu akbar, mati keduanya ra. Atau ra nang pertama takbirnya difathahkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nama baris kalau itu syarat pilihan hendak dibarisi ra-nya dengan huruf dan baris fathah atau dimatiakannya Allahu akbar, Allahu akbar. Nah mati keduanya ra-nya. Atau dibarisinya boleh. Tapi kalau ini takbir yang kedua huruf ra-nya dibarisi atau kada boleh. Umpamanya Allahu akbar, Allahu akbar, umpamanya atau kada boleh. Harus dimatiakan huruf ra daripada takbir yang kedua. Yang keempat,
at-taswibu fi adhanil fajri wa huwa an yaqula as-salatu khairum minan naum marrataini ba'da hay'alataini. Bertaswib di dalam azan subuh. Apa itu taswib? Taswib adalah kalimat as-salatu khairum minan naum. Wa ya apa ma'andak as-salatu khairum minan naum ba'da hay'alataini, sesudah dua hayya 'alas shalah. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hanya as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Hanya takbir. Wa yusannu dzalika fil adzanaini, dan disunatkan yang demikian itu di dalam dua azan subuh. Al-awwali was-sani, azan yang pertama, azan yang kedua. Wa yakunu tafriqu bainahuma bi ibdalil muadzin, dan jadilah pembeda di antara keduanya dengan bergantinya muadzin. Nah, kan di dalam subuh dua kali azan sunat, tapi ini kada terbiasa di tempat kita. Walaupun di dalam hukum fikih sebenarnya azan dua kali pada sembahyang subuh sunat. Artinya sebelum waktu apa? Waktu fajar kadzib, belum masuk waktu sembahyang subuh, azan berdahulu sudah. Nah, karena bila sudah masuk waktu subuh hanya azan pulang, jadi dua kali azan itu hukumnya hukum sunnah. Yang kelima, antarji'u, batarji. Apa itu tarji? Wa huwal ityanu bisyahadataini sirran qabla ityani bihima jahran. Nah, ini yang penting kita mendatangkan dengan dua kalimat syahadat sirran, hal keadaannya bagaimana, sebelum mendatangkan dengan dua kalimat syahadat penyaring. Pokoknya ulun ajan pokoknya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hanya sunat sebelum ulun mengucap asyhadu an la ilaha illallah penyaring, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasulullah. Hanya asyhadu an la, nya dua kali juga, tarjihnya dua kali. Nah, kenapa? Karena syahadatnya dua kali juga. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasulullah. Jadi bagaimana dulu hanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi berdahulu bagaimana dulu. Itu marahnya tarjih, hukumnya sunat. Nah, ini jarang dilakukan. Terkadang di dalam azan Jumat pun si Bilal ada melakukan orang. Terkadang kita terpalingnya kayak apa? Nang benyaring berdahulu aja bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu terpaling nyaranya. Orang berdahulu al-ityanu bisyahadataini, mendatangkan dengan dua kalimat syahadat sirran bagaimana? Wahai apa mendatangkan? Qabla ityani bihima jahran, sebelum mengucap dua kalimat syahadat penyaring. Artinya bagaimana dulu? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu caranya sebenarnya secara panduan di dalam hukum fikih. Itu ngarannya tarjih.
ketika kalimat nang hayya 'alas shalah, aduh usah kita la haula wala quwata, itu bagi orang yang mendengar aja. Jadi tarjiih cuma di dalam kalimat, dua kalimat syahadat tadi. Yang keenam, wad'ul mu'adzin asbu'aihi musabbihataini fi ujunaihi sama simakhaini likaya yustadalla bihi annahu yu'adzin. Sunat meletakkan oleh orang yang adzan akan dua jarinya. Apa? Musabbihatain, dua telunjuknya, fi uzunaihi, pada dua telinganya. As-simakhaihi, dua lelemakan telinganya. Bahasa dalam kitab lain yaitu telunjuk ini dimasukkan dimasukkan ke telinga, kemudian diikuti ini nih. Jempol. Nah, pengarangnya simakhaini, bahasa Arab simakhaini lelembingan telinganya. Nah, lalu nengka ini bukan itu kopinya inilah, bukan itu kopi, tapi telunjuknya fi uzunaini musabbihata, ini dua telunjuk. Nah, ini dua telunjuk sini. Nah, ini Daun-daun telinga. ini yang diikuti nih, di lembingannya. Nah, lalu kayak ini. Nah, itu hukumnya sunnah. Yang ketujuh, al-iltifatu inda hayya 'alati bil uzuni fil azani wal iqamah, berpaling ketika kalimat hayya 'alas shalah fil azani wal iqamah, pada azan dan iqamah. Fayal tabitu yaminan indal hayya 'alati ula hayya 'alas shalah wa shimalan inda hayya 'alatis saniyah hayya 'alal falah. Maksudnya ini berpaling. Sunat ketika azankah, ketika kamatkah, bila kalimat hayya 'alas shalah, berpaling ke mana? Ke kanan. Fayal tapi itu yaminan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Bila hayya 'alal falah ke kiri. Hayya 'alal falah, berbalingnya. Hayya 'alal falah. Jadi ingatakan bila hayya 'alas shalah ke kanan, bila hayya 'alal falah beriringnya, berpalingnya ke kiri. Itu hukumnya sunnah. Seandainya ada berpalingnya kan jadi masalah. Hanya sah kejadiannya, tapi kalau dapat pahala sunnah. Yang kedelapan, al-ijabatu minal mustami'i bil azani wal iqamah walau min junubin, menjawab dari orang yang mendengari pada azan dan iqamat walaupun orang itu dalam keadaan junub. Ini bukan orang azan, tapi bagi orang yang mendengar azan, bagi orang yang mendengar iqamat, sunat menjawab daripada itu azan. Sunat. Bahkan ujar orang bahari, bila orang azan berkumandang, dengarkan baik-baik. Bila kita bersibuk sesuatu sibuk, kita bersatu dulu. Bahkan dalam hukum fikih, sembahyang aja udah boleh alatan azan tuh. Kan bawahnya alatan azan orang Jumat, jangan hendak memulai sembahyang sunat dulu, tuntung makan azan dulu. Ini kata teman aku, orang masih azan, Allahu Akbar, itu boleh. Artinya apa? Sembahyang aja jangan dimulai dulu, apalagi urusan dunia. Artinya apa? Ketika mendengar suatu panggilan azan atau iqamat, sesuatu pekerjaan dunia lapas dulu dengarin. Kenapa? Dalam sebuah hadis, walaupun ada yang mempermasalahkan itu hadis, ada yang mengatakan tidak ada sahih, tetapi ini satu penting bagi kita. Kenapa? Apabila kita mendengar azan, kita melakukan sesuatu urusan dunia, kadang memperdulikan bunyi azan, maka kainan apa? Ketika meninggal dunia, dia akan berat diangkat batang tubuhnya. Ini bila mati berat awaknya enak. Nah, jadi menjawab orang azan itu hukumnya sunat. Walaupun dalam keadaan junub, aku dia junub, dia akan jadi masalah. Kenapa? Karena bukan ayat Quran.
Jawaban itu bukan ayat Quran. Yang ke-9, ayyaqula ba'da simaihi, bahwasanya mengata dia setelah mendengar as-syahadat as-saniyah, syahadat yang kedua, wa anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Nah, ini bagi siapa? Bagi orang yang mendengar azan. Jadi sunat mengucap wa anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Kemudian yang ke-10 sunat lagi, ibdalu hay'alati bil hawqalati lil mujibi wa ba'duhum yaqulu al afdalu al jam'u baina hay'alati wal hawqalati. Mengganti hay'alati dengan bil hawqalah. Orang adzan kalau hayya 'alas shalah, orang nang mandangar tu jangan menuruti hayya 'alas shalah juga, tapi dijawab dengan hawqalah. Apa hawqalah? Kalimat la haula wala quwwata illa billah. Boleh ditambahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah oleh Imam Ghazali ditambahi oleh sini. Ini ada nama dakan kada boleh ditambahi, ya boleh ditambahi. Jadi bila kalimat hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, jadi boleh ditambahi. Kada ingat la haula wala quwwata illa billah aja, tambahi il aliyyil azim boleh. Ada pulang hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'duhum, dan sebagian para ulama mengatakan al-afdalu, paling afdal itu al-jam'u baina hay'alati wal hawqalati, menghimpunkan antara hayya 'alas shalah dan la haula wala quwwata illa billah. Nah, walaupun sebagian para ulama mengatakan ketika kita mendengar orang azan hayya 'alas shalah, kita menyahut keduanya juga hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah. Nah, boleh keduanya itu. Bahkan ada yang mengatakan lebih afdal. Habis. Kemudian yang ke-11, ayyaqulal mujibu inda taswib, bahwasanya mengata oleh orang yang menjawab azan inda taswib, ketika orang azan mengucap taswib. Taswib tadi ya nak, as-salatu khairum minan naum, orang yang mendengar sadaqta wa bararta atau wa barirta boleh, sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa anna ala dzalika minas syahidin. Nah, itu jawaban ketika azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Ingat sadaqta wa barirta sudah cukup. Kemudian yang ke-12, ad-du'a ba'dah, doa sesudah azan. Fayaqulu, kemudian dia berkata, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadal wasilata wal fadilah wad darajatal 'aliyah rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itu sunat membaca doa setelah azan. Bahkan di sini yang ke-13, wa yazidu, sunat menambah doanya, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Yang ke-14 sunat lagi, wa yazidu, dan menambah, Rabbi ufirli wa liwalidayya, Rabbi ufirli wa liwalidayya. Nah, ini sebelum amat. Kenapa garam? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah, ad-doa
mustajabun. Doa di antara azan dan iqamat itu mustajab. Lalu riwayat-riwayat hadis menerangkan sunat kita berdoa. Ya nang sebagian kita ya nang Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Ini ditambahi Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Atau tambahi lagi Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali? 5 kali Rabbi ighfirli-nya. Nah, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah itu cukup sekali. Aina tambahi Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ke-15 wa yazidu, dan sunat menambah lagi Allahumma barik lana fi zurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Itu sunat. Nah intinya biar isiin doa antara azan dan iqamah. Doanya apakah? Kenapa? Karena di situ adalah satu tempat waktu yang mustajab ketika seseorang berdoa. Habis kemudian wa yazidu ba'dal azan was azani subhi, dan sunat menambahi setelah azan subuh ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ulun dan bagi diri sampeyan barakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada yang akan kita gunakan. Beginian. Dah lagian Beginian. Selalu orang yang jemaah di Sabtu pagi bisa buat saya kerja lagi yang datang berdua. Nah itu yang baiknya diisi yang saya punya jalan buka atau yang saya punya baru tulisan yang namanya atau tulisan yang aku juga di belakang. Oh, sembahyang jemaah asalnya seorangan ya Pak jemaahnya. Yang datang berdua juga misalnya. Iya. Sabnya ada tuh buatnya saya ikut aja lagi. Baiknya tuh diisi yang 01 itu atau yang di belakang juga dua bulan satunya. Di dalam hukum fikih makruh di dalam shop itu sendirian. Jadi dikondisikan aja, karena kalau dibuatin bawahnya tambah seikum bermuat kalau lah. Muatnya seikum aja lagi. Nah itu dikondisikan umpamanya, anggaplah di sini umpamanya. Di sini sudah riba umpamanya. Artinya umpamanya muatnya ada lagi, umpamanya muat berdua datang bertiga. Nah sehingga nang berbuat kau berduanya di pertama nih seikum bertiga ke belakang, sedangkan orang tidak akan ada datang lagi, jangan. Maka makruh seorang ini berada di belakang. Ini makruh. Artinya makruh posisi makmum di shop dalam keadaan sendirian. Berarti kayak apa caranya? Otomatis mau kada mau harus masuk dalam shop ini. Di mana kau bekasam?
Pokoknya asal asap dulu. Kecuali boleh berendak di dalam sendirian dalam saf kalau yakin ada pacangan ada yang datang. Bila ada pacangan yang datang, itu tuh jemaahnya udah tahuan dah. Nah berarti cari aja tempat celah, dia bakal rasakan naik. Anda cari celah, nah kalau kita masuk ke dalam saf. Kenapa? Bila kita mengarasi seorangan, sedangkan di sini hibah, seorang-seorangan di sini hukumnya makruh. Jadi dikondisikan kayak apakah caranya harus berbuat di dalam saf. Kenapa? Karena dia seorangan hukumnya makruh. Atau satu orang mundur. Atau satu orang mundur. Tapi bila satu orang mundur kosong pulang di muka. Hanya otomatis cari celah aja. Kan biasa ada aja celah tuh. Sama pada memberi sedikit, hanya ada luang timbulnya. Kawan, hanya bertanda siku bertanda sedikit. Hanya akhirnya ada luang. Kalau pada diyakini datang yang lain di dalam berjemaah. Jadi intinya makruh berada di dalam shop dalam keadaan sendirian. Harus cari kawan. Kawan. Lain halnya sembahyang berduaan, ada apa itu? Sembahyang berduaan imam seikung, makmum seikung. Ada lagi. Misalnya sembahyang belakang itu kosong, tapi orang ini sembahyang di luar sama rame, itu bolehlah. Umpamanya sembahyang ini deh. Maksud kosong lu ya Pak, kan berisi lalu Pak. Ada lagi subset. Dalam artian masih muat padahal masih muat di dalam, artinya kosong, artinya kalau dimasuki lagi, sedangkan sembahyang di luar itu hukumnya makruh. Kenapa? Kadang menutupi saf yang terbuka. Makanya saf itu kadang boleh terbuka. Ini safnya harus dibak dulu, kadang boleh menyusun ke nomor 2 dulu, kadang boleh menyusun ke nomor 2 kecuali hibak di sini. Artinya kadang boleh keluar kecuali hibak di dalam sini dulu. Kenapa? Makruh timbulnya. Makruh di dalam jamaah ada dapat pahala jamaahnya. Ada dapat pahala jamaah timbulnya. Jadi syaratnya harus hibaki setiap saf. Hibaki setiap saf dulu. Kita ketujuh karena biasa kita tuh ketujuh di belakang. Iya ketujuh di belakang. Ayo jadi di belakang. Tapi hibak akan di muka dulu. Ini di muka ada hibak, di belakang ketujuh. Cakap ibarat orang aruh tuh. Jumatan. Di luar mah hibak, di dalam pun hibak ada. Iya, Kak. Kan itu kebiasaan kita ada. Hanya datang pada dia boleh menyusungnya. Ada lagi? Ustaz, yang tadi insya Allah pahala sunnah untuk mengikuti orang azan pas ngomongnya. Iya. Walaupun dia junub. Iya. Nah kalau seandainya lagi berhubungan, pertanyaan. Dalam apa itu Mas? Di dalam hukum fikih, ketika orang ini babnya berhubungan ini, kaidahnya ketika bagus memang. Sekiranya kita tahu ketika berhubungan tuh jangankan suara kalimat Allah, bepandir aja boleh. Kalau bepandir, nah dalam artinya adalah bepandir nang ada manfaat. Seandainya bepandir umpamanya timbul seorang suara, umpamanya, nah, itu kan jadi masalah. Itu bukan makruh gitu. Kenapa? Bahasa itu apa? Anak timbul seorang itu apa artinya? Melengu apa ya? Apa gerak? Kalau gerak kan apa refleks? Refleks. Nah, pengarangnya kalau timbul suara itu kan merasa timbul seorang bersuara seorang makruh lah itu kan makruh. Tapi kita kalau berpandiran, aku jangan minum satu madu coba. Itu udah boleh. Apalagi menyahuti orang azan. Bagusnya kayak apa aja? Ampihkan apa aja? Nah, secara hukum memang jangankan itu sembahyang ini jangan dimulai dulu. Artinya muninya pacangan itu tuh satu dulu. Tapi ya, namun satu
Baganaan dulu punya boleh aja nyebutin. Tapi mun haratan masih berhubungan ada boleh nyebutin. Kenapa menyebut nama Allah ketika berhubungan? Padahal di awal jangan berlindung menyebut nama Allah. Ada yang lain, nah intinya ada boleh. Nah intinya ada boleh ketika berhubungan menyahuti orang azan. Ada lagi satu lagi. Nah masalah menyahuti kan di depan kita ada kasahutan dia mana mendengar di situ, mana langgar di situ, Macam-macam. mana ini tentang pulang ada terus ajar pulang. Hanya cukup nang mana kita mendengar pemulaan itu yang kita sebutin. Walaupun ada yang mengatakan dari ulama fikih mengatakan bila kita dengar tahu sahuti terus ada kesahutan, jangan ada lawas aja kita langgar situ. Baru lagi anggar situ tuntung, anggar situ pulang azan. Ada lawas masjid situ pulang azan. Nah ada yang mengatakan di mana inya mendengar pertama, disitulah inya menyauti. Situlah inya menyauti daripada sahutan azan. Nah intinya kita ketika mendengar azan hormati daripada panggilan azan. Gawian apapun kita satu dulu menghormati. Masalah kita anak sembahyang walaupun dalam hukum wajib dua. Al-Isra kemudian Al-Azan. Al-Isra itu bercepat mengerjakan sembahyang. Bila kalian bercepat berdosa kita. Ulun dengar azan, maka ulun wajib bagi ulun bersegera untuk melaksanakan azan. Tapi ketika ulun dalam keadaan di sini, dalam keadaan ini, sehingga ulun kada kawa melaksanakan Al-Isra nih. Nah disuruhlah di situ minta ampun Allah Ta'ala. Ulun bila jadi guru ulun Adi sidin bila ia mendengar azan kada kawa langsung sembahyang kita beristighfar minta ampun Allah Ta'ala kada kawa langsung menggawi. Nah, sesuai dalam hukum sekalinya ulun periksa dalam kitab ternyata bujur pada hansidin. Kenapa? Ketika kita mendengar azan wajib dua macam. Yang pertama isra bersegera menggawi sembahyang. Nah sedangkan kita ketika itu dalam keadaan di pasar, dalam keadaan di kantor, dalam keadaan di jalan, dalam keadaan di hutan, dalam keadaan ini dan itu, sehingga kada kawa langsung melaksanakan. Kita minta ampun Allah Ta'ala, beristighfar Allah Ta'ala. Kemudian apa? Wajib bagi kita yang kedua al-azam, mencita-cita mengerjakan itu sembahyang. Nah makanya apa? Ketika sembahyang maghrib tadi hendak dalam hati mencita-cita sembahyang isya. Imbah sembahyang isya hendak dalam hati mencita-cita hendak sembahyang subuh. Atau ini mendengar azan subuh, cita-cita hendak sembahyang subuh, tapi jangan guring. Mencita-cita wara tapi guring. Malahin karena mencita-cita wara, hanya mencita-cita dasar hendak menggawi. Kenapa? Itu penting mencita-cita. Ketika zuhur umpamanya kita dengar azan, kita karatan di kantor. Kada kawa langsung gawe sembahyang. Kita cita-cita dalam hati, ya Allah, ulun kayak sembahyang zuhur di rumah. Kenapa? Karena ulun dalam keadaan kayak ini kada kawa masih sembahyang. Cita-cita dah. Seandainya bulik di kantor umpamanya lah kasarnya rabah matinya, makanya kada dituntut di waktu zuhur kada sembahyang itu. Kenapa? Ini sudah berandak niat anak sembahyang zuhur. Tapi ketika inya mendengar azan di kantor, kada ada anak mencita-cita, jangankan menggawi, mencita-cita anak menggawi aja ada anak malah anak menghindar anak kada menggawi zuhur. Bulik di kantor, beranjak mati dalam keadaan meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Mati dalam keadaan memperbuat dosa. Nah, bila mati dalam keadaan memperbuat dosa apa? Su'ul khatimah. Itu yang penting kita. Mungkin bila mendengar azan tanamakan hati, bila kada kau langsung sembahyang tanamakan hati hendak menggawe sembahyang. Itu penting banget ya. Nang di hutan enggak, nang di kantor enggak, nang di dagangan enggak, nang di pasar enggak. Mungkin bila mendengar azan kada kau langsung sembahyang, mencita-cita dalam hati menggawi itu sembahyang. Sehingga ketika inya kada kau menggawi umpamanya karena sesuatu ini dan itu umpamanya matinya orang di hutan, kulit di hutan, umpamanya tarubuh mati
Makanya kada dituntut di hadapan Allah tentang sembahyang duhur na ini mati di waktu tersebut. Kenapa? Karena ini dibilangkan sembahyang duhur, karena ini sudah mencita-cita untuk sembahyang duhur. Nah itu pentingnya. Nah ini intinya biar kada kawal langsung menggawi, kita hendak mencita-cita niat hendak sembahyang. Dari lagi sekolah habis.